Kopi Indonesia. Bikin dunia ketagihan, harga ngacir. Tak terkendali. Lu percaya nggak kalau cuma dari rebusan biji kecil warna coklat, nama Indonesia bisa bikin negara-negara besar gigit jari? Bayangin aja, negara kecil yang dulu sering diremehin sekarang malah ngacak-ngacak peta perdagangan kopi dunia. Uni Eropa, geleng-geleng kepala. Amerika, cuman bisa nonton dari jauh. Sementara itu, petani-petani kita di lereng gunung lagi ngopi santai, sambil nonton harga naik drastis kayak roket. Kalau lu suka informasi-informasi gokil soal kejayaan Indonesia di dunia internasional kayak gini, jangan lupa buat subscribe dan aktifin notifikasinya, biar nggak ketinggalan kabar membanggakan berikutnya. Siapa tahu lo jadi makin cinta sama negeri sendiri, kan? Menurut laporan dari International Coffee Organization, ICO, produksi kopi Indonesia tahun lalu tembus lebih dari 1 juta ton. Posisi keempat terbesar di dunia, setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Tapi yang bikin dunia syok, nilai ekspor kopi Indonesia tahun 2024 naik lebih dari 20% dibanding tahun sebelumnya, dengan pendapatan mencapai lebih dari 2,2 miliar dolar, sekitar 35 triliun rupiah. Bahkan, harga kopi jenis Arabica dari Gayo dan Toraja sekarang diburu mati-matian, sampai tembus lebih dari 10 dolar, sekitar 160 ribu rupiah per kilogram. Ini bukan sekadar soal naiknya harga kopi, bro. Ini soal perubahan peta kekuasaan. Uni Eropa yang biasanya jadi raja dalam ekspor kopi olahan, sekarang mulai panik. Pasokan kopi mentah mereka makin dikontrol sama negara-negara produsen seperti Indonesia. Dan tahu nggak yang paling bikin panas? Banyak pabrik roastery top di Eropa sekarang ngantri nyari stok kopi dari Indonesia karena kualitasnya makin gila-gilaan. Bahkan, beberapa perusahaan kopi besar di Amerika harus rela bayar lebih mahal buat amankan pasokan dari Sumatera dan Sulawesi. Ini bukan lagi soal bisnis, tapi soal gengsi. Mereka nggak mau ngaku, tapi diam-diam ngelirik Indonesia kayak ngelirik gebetan yang lagi naik daun. Lo pikir yang diuntungkan cuma perusahaan besar? Salah besar. Justru sekarang, banyak petani kecil dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur yang hidupnya berubah total. Dulu, mereka cuma dianggap penghasil biji mentah. Sekarang, mereka jadi incaran buyer mancanegara. Salah satu petani dari Flores bilang, "Dulu jual kopi cuma cukup buat makan, sekarang bisa nyekolahin anak sampai kuliah." Gila kan? Dari kebun kecil seluas 1,5 hektar, dia bisa dapetin pendapatan lebih dari 20 juta rupiah per panen. Dan itu baru permulaan. Dengan tren permintaan kopi organik dan fair trade yang makin gila di pasar global, petani-petani lokal punya peluang buat jadi pemain utama. Bayangin lo lagi duduk di kedai kopi fancy di Berlin atau New York, terus lo lihat di menu, Specialty Coffee from Toraja, Indonesia, Handpicked, Sun-Dried, Single Origin. Harganya 25 dolar secangkir, sekitar 400 ribu rupiah. Lo langsung mikir, wah, ini biji kopi dari kampung gue. Bangga nggak tuh? Itu belum seberapa. Sekarang banyak startup kopi lokal dari Indonesia yang udah ekspor langsung ke luar negeri tanpa lewat perantara. Artinya, margin keuntungan makin gede dan kontrol kualitas juga makin terjamin. Indonesia nggak lagi cuman jadi pemain bahan baku, tapi udah naik level jadi brand kopi kelas dunia. Lo mungkin belum tahu, tapi Indonesia punya lebih dari 700 varietas kopi lokal. Ini salah satu yang bikin para ahli kopi dunia keheranan. Mereka pikir kopi terbaik cuma dari Amerika Latin? Nope. Indonesia punya kombinasi iklim, tanah vulkanik, dan teknik fermentasi tradisional yang bikin rasa kopi kita punya karakter unik yang susah ditiru. Bahkan, beberapa juri dari World Barista Championship ngaku kalau kopi Indonesia punya aftertaste yang lebih kompleks dan bercerita. Tapi tunggu dulu, kisah kejayaan kopi Indonesia nggak berhenti di situ. Di balik harga kopi yang melonjak dan kejutan buat pasar dunia, ada cerita yang lebih dalam. Perjuangan bertahun-tahun petani kopi lokal yang sering dipandang sebelah mata. Mereka yang dulu cuma jadi pelengkap rantai pasok global, sekarang berdiri di panggung utama. Bayangin aja, dulu kopi dari Indonesia cuma dijual mentah, dicampur dan dilabelin dengan merek luar negeri. Tapi sekarang, brand-brand kopi lokal seperti Kopi Gayo Organik,
Java Pre-Angler Specialty, sampai Flores Bajawa sudah berani masuk pasar ekspor sebagai produk jadi. Artinya nilai tambah nggak lagi lari ke luar negeri. Rantai pasok dipotong, dan keuntungan mulai dirasakan langsung oleh mereka yang benar-benar bekerja di tanahnya sendiri. Dan ini bukan sekadar revolusi ekonomi, bro. Ini adalah pembalasan manis dari bangsa yang pernah dijajah lewat kopi. Iya, lo nggak salah dengar. Dulu, zaman penjajahan, Belanda menjadikan kopi sebagai komoditas utama buat mengisi kas mereka. Para petani lokal dipaksa tanam kopi buat kepentingan penjajah. Tapi sekarang, justru kopi jadi senjata Indonesia buat taklukin dunia dengan cara yang damai dan harum. Sungguh plot twist sejarah yang bikin merinding. Ada kisah menarik dari seorang barista di Tokyo yang viral di TikTok karena menuangkan kisah cintanya pada kopi Toraja. Dia bilang, kopi Indonesia seperti puisi yang bisa diminum. Ada aroma tanah yang dalam, rasa asam yang elegan, dan aftertaste seperti hutan yang berkabut. Dalam waktu seminggu, video itu ditonton lebih dari 10 juta orang. Akibatnya, permintaan terhadap kopi Toraja naik 200% dalam 2 bulan terakhir. Dan lo tahu yang paling keren? Banyak konsumen dari Jepang, Korea Selatan, hingga Australia sekarang lebih memilih kopi Indonesia ketimbang Amerika Latin. Gila kan? Siapa sangka sentuhan budaya kita yang khas bisa menembus batas rasa dan selera orang-orang di seberang lautan. Inilah kekuatan budaya lokal yang dibalut dalam secangkir kopi. Dalam kondisi dunia yang makin kacau karena perubahan iklim, banyak negara produsen kopi seperti Brasil dan Kolombia menghadapi penurunan hasil panen. Cuaca ekstrem bikin kualitas kopi mereka turun drastis. Tapi di sisi lain, Indonesia justru diuntungkan oleh keanekaragaman geografis dan jenis tanah vulkanik yang unik. Bahkan, beberapa wilayah di Indonesia seperti Lintong dan Kintamani justru menunjukkan peningkatan kualitas biji kopi karena kombinasi curah hujan dan suhu yang stabil. Beberapa peneliti dari luar negeri bahkan sampai turun langsung ke Indonesia buat mempelajari kenapa kopi kita tahan banting dalam kondisi cuaca ekstrim. Dan hasil riset mereka mencengangkan. Indonesia bisa jadi benteng terakhir kopi dunia dalam 30 tahun ke depan. Waduh, seriusan? Dunia bakal bergantung pada Indonesia buat ngopi pagi mereka? Iya bro, it's happening now. Yang juga nggak kalah menarik adalah peran anak muda dalam mengubah wajah industri kopi lokal. Dulu, jadi petani kopi dianggap profesi yang nggak keren. Tapi sekarang, banyak generasi muda yang balik ke kampung halaman, ngelola kebun keluarga mereka, dan menjadikan kopi sebagai bisnis modern berbasis digital. Mereka jualan kopi lewat e-commerce, ikut pameran internasional, bahkan bikin brand sendiri dengan packaging yang kece abis. Beberapa malah kerjasama sama content creator buat promosiin kopi mereka ke pasar luar negeri. Misalnya, seorang anak muda dari Garut bikin produk kopi Gunung Papandayan. Dan dalam waktu 2 bulan, bisa dapetin order dari Kanada senilai lebih dari $50.000. Sekitar 800 juta rupiah. Gokil kan? Transformasi ini bikin kopi Indonesia bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita, perjuangan, dan inovasi. Ini bukan kopi biasa, ini kopi dengan jiwa. Tapi tentu aja, keberhasilan ini nggak bikin negara-negara besar tinggal diam. Beberapa pemain besar dunia udah mulai nyari celah buat ngebendung dominasi kopi Indonesia. Ada yang mulai beli petani lokal dengan kontrak eksklusif harga rendah. Ada juga yang bikin propaganda soal kualitas kopi Indonesia yang belum stabil. Tapi kita nggak tinggal diam. Pemerintah mulai menguatkan regulasi ekspor, meningkatkan standar kualitas, dan memperluas akses pasar lewat perjanjian dagang bilateral. Bahkan beberapa startup kopi lokal udah mulai kolaborasi sama fintech buat bantu pembiayaan petani. Jadi, bukan cuma soal dagang. Ini perang teknologi dan strategi. Di balik semua statistik dan angka besar itu, ada kisah yang lebih menyentuh. Seorang ibu petani kopi dari Bajawa, Nusa Tenggara Timur, bilang, "Anak saya sekarang bisa sekolah di universitas karena hasil kopi. Saya nggak pernah nyangka kerja dari pagi sampai sore di kebun bisa bikin masa depan anak saya lebih cerah." Cerita kayak gini nggak cuma 1-2. Ratusan ribu keluarga di pelosok negeri mulai merasakan perubahan nyata karena kopi.
Nggak muluk-muluk, mereka cuma pengen hidup layak, punya harapan, dan dihargai hasil jerih payahnya. Yang sering dilupain orang adalah bahwa kopi itu bukan cuma soal bisnis. Ini adalah medium budaya. Setiap kali secangkir kopi Indonesia diseduh di luar negeri, sebenarnya itu adalah bentuk diplomasi lunak. Kita nggak butuh senjata, cukup secangkir kopi dengan cerita, dunia pun mendengar. Dan yang paling bikin merinding, lo bisa jadi bagian dari cerita besar ini. Tiap lo beli kopi lokal, lo ikut dorong perubahan. Tiap lo kasih tahu orang luar negeri soal kopi dari kampung lo bantu angkat nama Indonesia. Kita bukan lagi penonton di panggung ekonomi dunia. Kita udah naik panggung, megang mikrofon, dan bikin semua orang dengar. Dan semua itu dimulai dari sebutir biji kecil yang tumbuh di tanah kita sendiri. Di tengah dunia yang makin kompetitif dan pasar yang makin keras, siapa sangka kekuatan Indonesia justru muncul dari aroma harum secangkir kopi. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal identitas. Mampukah kita menjaga momentum ini dan tetap jadi tuan rumah di negeri sendiri? Atau kita bakal lengah dan disalip lagi oleh pemain asing? Kalau lo juga ngerasa bangga dan makin cinta sama kopi lokal Indonesia, jangan lupa klik tombol suka, tulis pendapat lo di kolom komentar, dan share informasi keren ini ke teman-teman lo. Biar makin banyak yang sadar, Indonesia bukan cuma penghasil kopi, tapi penguasa rasa dunia.